Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Riki Wihelmina dan rekan saya Lisa Syafitri, Merlin Hidayatul, Roskimin Batubara, dan Rani Amelia Guci. Nah, pada video kali ini kami ingin menampilkan cara atau proses pembuatan tengkak-tengkak tampuruang beserta cara penggunaannya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk ke prosedur pembuatan tengkak-tengkak tampuruang, alangkah baiknya kita mengenal dahulu apa itu tengkak-tengkak tampuruang. Nah, berikut ini deskripsi tentang produk tengkak-tengkak tampuruang. Tengkak-tengkak tampuruang adalah jenis permainan tradisional turun-temurun dari suku Minangkabau yang mana menggunakan bahan dasar alami yaitu tempurung kelapa yang telah dihaluskan bagian tempurungnya. Kemudian saat dimainkan tidak akan menyebabkan kaki terluka karena permukaannya yang sudah halus, kemudian diberikan tali. Karakteristik permainan tradisional tengkak-tengkak tampuruang yaitu menggunakan bahan dasar tempurung kelapa yang sudah halus permukaannya dan kemudian diberi lubang serta diberi tali untuk pegangannya di bagian tengahnya. Permainan tengkak-tengkak tampuruang ini dimainkan secara individu ataupun secara berkelompok. Dalam memainkan tengkak-tengkak tampuruang diperlukan adanya konsentrasi dan koordinasi yang cukup antara tangan, kaki, dan mata agar keseimbangan dapat tetap terjaga. Baik, untuk langkah pertama kita sediakan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama 2 buah batok kelapa bagian bawah, selanjutnya pisau atau ladiang, yang ketiga amplas, yang keempat tali rafia atau sejenisnya, yang kelima kuas, yang keenam cat vernis, dan yang ketujuh paku. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan tengkak-tengkak tampuruang. Yang pertama, yaitu bersihkan batok kelapa dari serabutnya dengan menggunakan pisau sampai halus. Nah, ketika kita membersihkan batok kelapa dari serabutnya, sekaligus kita lubangi bagian atas kedua tempurung kelapa yang sudah dibagi menjadi 2 bagian dengan paku atau dengan pisau pada bagian batok yang tidak terlalu keras, tepat di tengah atas batok. Nah, untuk langkah selanjutnya, jika batok sudah bersih dari serabutnya dan sudah dilubangi juga, maka kita lanjut ke proses pengamplasan. Nah, di sini tujuannya untuk batok itu supaya halus, bersih, dan licin, sehingga ketika dicat dengan vernis, batok akan terlihat bersih dan bagus. Nah, jika kedua batok sudah diamplas dengan halus, selanjutnya kita masuk ke proses pengecatan. Pengecatan di sini bisa dengan warna kesukaan atau vernis, agar tempurung kelapa menjadi berestetika dan cantik dilihat. Lakukanlah proses pengecatan dengan hati-hati dan rapi, hingga dihasilkanlah tempurung atau batok kelapa yang bagus, seperti yang dipaparkan dalam video. Nah, jika kedua batok sudah dicat dengan vernis atau warna kesukaan, maka langkah selanjutnya yaitu batok kita keringkan di bawah sinar matahari. Bisa dengan waktu yang teman-teman inginkan hingga batok itu kering. Nah, langkah selanjutnya sediakan 2 buah paku, gunting, tali rafia, lalu masukkan tali dari atas batok kelapa hingga ke bawah dan ikatkan pada paku. Tujuannya agar tali tidak terlepas ketika dimainkan. Nah, lakukan hal tersebut pada kedua buah batok. Nah, ketika paku sudah diikatkan pada kedua buah batok kelapa, maka batok kelapa atau tengkak-tengkak tampuruang pun siap untuk dimainkan. Dan pastikan tali terikat dengan kuat sehingga nyaman dalam memainkan. Nah, selanjutnya tengkak-tengkak tampuruang pun siap untuk dimainkan. Nah, berikut ini cara dalam memainkan tengkak-tengkak tampuruang. Semoga video kami bisa menjadi rekomendasi untuk pilihan permainan tradisional Minangkabau. Kajian STEM produk. Yang pertama, sains. Dari segi sains, yaitu dari segi biofisika, produk kami tengkak-tengkak tampuruang memiliki unsur biomekanika dan unsur biooptik. Yang pertama, biomekanika. 1. Keseimbangan dan stabilitas tubuh. Keseimbangan dan stabilitas tubuh dapat dilihat dari penggunaan permainan tengkak-tengkak tampuruang, yang mana dalam penggunaannya tangan berkoordinasi dengan kaki,
saat tangan memegang tali, maka akan mengikuti arah pergerakan dari tempurung yang ada di kaki. Jika bergerak ke kanan, maka tangan akan bergerak ke kanan, dan jika bergerak ke kiri, maka tangan mengikuti pergerakan ke kiri. Yang kedua, penggunaan prinsip pesawat sederhana tuas jenis pertama. Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Dalam hal permainan tengkak-tengkak tempurung, titik tumpu diperankan oleh batok kelapa, dan tangan berfungsi sebagai kuasa untuk memegang tali. Kemudian beban berada di antara anggota badan. Selanjutnya, unsur biooptik. Unsur biooptik yang digunakan dalam permainan tengkak-tengkak tempurung yaitu penggunaan alat optik mata. Untuk melihat, mata memerlukan cahaya. Cahaya diperlukan agar proses penglihatan dapat masuk ke mata dan diteruskan ke dalam otak, sehingga anggota tubuh dapat berkoordinasi. Dengan melihat, maka tangan dapat bergerak mengikuti arah pergerakan kaki, dan kaki dapat melangkah sesuai dengan arah medan yang dilihatnya. Sehingga penggunaan alat optik mata dan cahaya sangat penting dalam produk kami. 2. Teknologi. Produk kami menggunakan teknologi biomechanics, yang mana teknologi ini diterapkan pada saat pelubangan batok kelapa menggunakan pisau, yang mana sesuai dengan penerapan prinsip tuas jenis kedua. Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. 3. Engineering atau teknik. Engineering atau teknik yaitu ide kreatif dalam mendesain produk tengkak-tengkak tempurung menggunakan alat dan bahan 2 buah batok kelapa, kertas amplas, tali, gunting, pisau, dan cat vernis serta kuas. Kemudian cara membuatnya, yang pertama, bersihkan terlebih dahulu batok kelapa, kemudian amplas batok kelapa hingga permukaannya halus dan tidak memiliki serabut-serabut lagi. Kemudian jemur batok kelapa di matahari agar lebih mudah kering. Setelah itu lubangi batok kelapa menggunakan pisau, kemudian masukkan tali, atau sebelum itu berikan vernis terlebih dahulu kepada batok kelapa. Kemudian keringkan vernis yang sudah diberikan ke batok kelapa. Kemudian sudahnya berikan tali kepada lubang yang sudah dibuat tadi, kemudian dibentuk menjadi anyaman, sehingga jadilah produk dari tengkak-tengkak tempurung. Cara memainkan atau menggunakan produk tengkak-tengkak tempurung, yang pertama, peganglah kedua tali, kemudian letakkan kaki di sisi kanan batok kelapa, kemudian kaki sebelah kiri di sisi kiri batok kelapa, kemudian rekatkan jari-jari kaki kepada tali yang ada di batok kelapa, kemudian arahkan pergerakan tangan mengikuti pergerakan langkah kaki, sehingga tercipta koordinasi antara gerakan tangan dan gerakan kaki. Kemudian mulailah berjalan. Selanjutnya, unsur arts. Unsur arts atau unsur seni. Yang pertama, produk merupakan warisan budaya atau permainan tradisional khas Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua, estetika yang terdapat pada pola-pola atau gambar yang ada pada batok kelapa, memunculkan karya seni yang menimbulkan keindahan untuk dilihat oleh mata. Selanjutnya, unsur matematik atau matematika. Konsep matematika atau konsep perhitungan yang digunakan, yang pertama, melakukan perhitungan perkiraan durasi waktu yang diperlukan untuk mengamplas tempurung kelapa agar permukaan tempurung kelapa menjadi halus. Kemudian, yang kedua, melakukan perhitungan ukuran lubang yang akan dibuat pada bagian tengah tempurung kelapa. Selanjutnya, melakukan penghitungan ukuran tali yang akan digunakan sebagai pegangan. Selanjutnya, menghitung lamanya waktu pengeringan cat vernis yang telah diaplikasikan ke tempurung kelapa. Selanjutnya, menghitung beban maksimal yang dapat ditampung atau ditahan oleh tempurung kelapa saat digunakan. Dan terakhir, melakukan perhitungan biaya yang digunakan dalam proses pembuatan produk tengkak-tengkak tempurung.